Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat segenap para ulama, tokoh masyarakat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Harapan Jaya, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan berbagai kemudahan dalam hidup ini. Yang punya utang, semoga Allah berikan solusi untuk dapat melunasinya. Yang sekarang ada yang jatuh sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah, Allah berikan makhraj, berikan solusi dari berbagai problematika hidup. Dan tidak kalah pentingnya kita selalu berharap agar hidup kita dibimbing Allah, sehingga kita hidupnya terarah, hidupnya baik dan membawa kemaslahatan kita semua dari dunia sampai akhirat. Tentu kita awal dengan memuji bersyukur pada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan lahir dan batin. Dengan sejumlah nikmat itu kita bisa menyempurnakan berbagai amal soleh yang Allah ridai. Salat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya istiqamah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan kemusyrikan. Sering kita bahas tentang akidah ini, betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mumita wa la muhyi illallah, wa la muqaddira illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, termasuk la muta'a illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk ditaati, Tuhan yang
berhak dipatuhi kecuali Allah. Itulah wujud dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang-orang yang ingin hidupnya sukses dunia dan akhirat, ini yang pertama kali jaga tauhidnya, jaga akidahnya. Sebab sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika motivasi itu tidak disandarkan kepada Allah, niatan kita tidak dihubungkan dengan Allah, maka sejumlah kebaikan itu tidak ada artinya. Bahkan di surat Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sudah berbuat baik, maka kebaikan itu terhapuskan, hilang begitu saja. Dan bahkan di akhirat nanti kebaikannya tidak diperhitungkan dalam timbangan amal-amal kebajikannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Secara umum manusia maunya sukses, hidup bahagia di dunia, selamat di akhirat. Di dunia mulia, akhirat masuk surga dan terbebas dari azab api neraka. Tapi syaratnya bertauhid. Makanya kalau ada orang Islam yang masih melakukan kemusyrikan, maka ini merupakan satu indikasi orang itu bisa nyebur ke neraka. Makanya di surat Al-An'am dijelaskan bahwa allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak dicampur adukan dengan kemusyrikan, maka Allah berikan kepada mereka aman dari azab Allah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa syirik itu adalah perbuatan dosa yang tergolong besar. Dan bahkan kalau sampai akhir hayatnya tidak bertobat, maka dosa itu tidak akan diampuni Allah. Seperti halnya kita jumpai di surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan kemusyrikan, maka dia sudah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu ucapan kita, sikap kita, usahakan mencerminkan tauhidullah. Itu makanya kaitan kajian hari ini, kewajiban kita untuk menjaga tauhid dan menutup rapat-rapat jalan menuju kemusyrikan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bab yang ke 65 di sini ada hadis. Bunyi hadisnya demikian. An Abdillah bin Sikhir qala intalaqtu fi
wafdi Bani Amir ila Rasulillah faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala qulna wafdaluna fadlan wa azamuna taulan faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajriyannakumul syaitan. Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid. Jadi hadis ini dari Abdullah bin Sikhir. Katanya, aku dulu pernah ikut berangkat bersama delegasi Bani Amir. Kemudian datang kepada Rasulullah, kami katakan anta sayyiduna, ya Muhammad, engkau adalah sayyid kami. Faqala, kemudian kata Nabi, as-sayyid Allah tabaraka ta'ala, sayyid yang sesungguhnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kami pun katakan, engkaulah orang yang paling unggul di antara kami. Engkaulah orang yang paling agung akhlaknya dari kami. Orang yang paling hebat di antara kami. Kemudian Nabi memberikan saran, katakanlah olehmu ucapan seadanya, ucapan yang tidak berlebihan. Jangan sampai ucapanmu itu menjadi terpengaruh oleh setan, tergelincirkan oleh setan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu sanad yang baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ini lebih dominan membahas tentang kata-kata sayyidina. Mari kita lihat, fokus di whiteboard ya. Sayyid bisa sayyidina, bisa sayyiduna. Tentu kalau dia sebagai khabar atau mubtada menjadi dibaca sayyiduna. Kalau majrur dibaca sayyidina. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan Allahumma sholli ala sayyiduna, salah. Atau Allahumma sholli ala sayyidana, ini pun salah. Kenapa? Karena majrur. Isim yang dimajrurkan maka harkatnya dibaca kasroh. Baik. Tapi kalau menjadi maf'ul bih jadi sayyidana, sayyidina, sayyidana atau sayyiduna, artinya sayyid kami. Apa itu sayyid kami? Sayyid itu kalau bahasa kitanya tuan. Makanya kalau ada seorang anak buah kepada bosnya, ya sayyid, bos. Ya Pak ya. Atau juga sayyid diartikan dengan panggilan kehormatan. Kita panggil bapak, walaupun bukan termasuk bapak biologis. Pak, kalau di kantor ada pimpinan kita, katalah misalnya
nama bosnya itu Pak Nur Muzaki. Enggak, misalnya ada ya, Pak Nur Muzaki. Walaupun anak buahnya bukan anak kandung, tapi anak buah itu atau bawahannya manggil Pak Nur Muzaki, gimana Pak? Bapak Nur Muzaki. Apa ada yang berkomentar, manggil bapak kan bukan anaknya? Ada yang begitu? Nggak ada. Nah, Bapak Nur Muzaki. Nah, ini Sayyid diartikan dengan bapak. Di samping bapak juga Sayyid itu artinya contoh. Jadi orang yang hebat, jadi contoh, teladan, itu disebut sayyid. Jadi orang yang dicontoh atau diteladani itu sayyid. Karena itu sayyid adalah orang yang diikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis yang saya bacakan tadi itu ada motif tertentu. Ketika disebutkan ya sayyidi, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, orang yang paling hebat di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami, orang yang paling unggul di antara kami. Ketika menyebutkan itu di halayak ramai, itu ada keinginan agar Nabi Muhammad itu disanjung setinggi-tingginya, sehingga Nabi Muhammad itu ada terkesan mau dikultuskan. Makanya Nabi menyampaikan, kalau bicara yang diikuti, maka Allah lah hakikat sayyid. Allah lah hakikat yang kita harus ikuti. Dirinya, Nabi Muhammad hanya perantara menyampaikan pesan dari Allah. Hakikat yang diikuti siapa? Allah. Makanya Allah SWT ya, jangan disejajarkan dengan Nabi. Rasulullah SAW berpesan kepada delegasi yang tadi disebut itu, hakikat sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Hakikat yang diikuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini dulu ya. Tetapi ketika penyebutan sayyid itu tidak ada motivasi untuk dikultuskan. Hadirin rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa andaikan Nabi itu maunya dikultuskan, nanti layaknya Nabi Isa dikultuskan. Dalam bahasa Arabnya disebutkan al-ghulu. Ghulu. Ghuluwun. Orang Nasrani memandang Nabi Isa itu ada 3. Pertama, Nabi Isa itu ada Allah. Mengapa orang Nasrani memandang bahwa Isa itu adalah Tuhan, bahkan menyebutnya 100% Tuhan? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa
membuat burung dan betul-betul bisa terbang. Bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil jadi melek. Bisa mengobati penyakit kusta, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Orang yang menderita penyakit kusta dan masih banyak lagi. Sementara yang bisa menghidupkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Nah, karena Nabi Isa itu versi orang Nasrani bisa melakukan berbagai hal, maka Nabi Isa itu yang mereka menyebutkannya Yesus, itulah manusia cerminan Tuhan, atau bahasa lain Tuhan yang menjelma manusia. Makanya mereka menyebutnya Yesus itu adalah 100% Tuhan. Satu. Yang kedua, Isa disebutkan Ibnullah, anak Allah. Alasannya karena manusia secara umum ketika lahir itu tentu hasil pertemuan antara ovum dan sperma. Air mani istri dan suami diproses sebagaimana penjelasan surat Mukminun ayat 12 sampai 4. Setelah melalui 3 tahapan proses dan setiap proses itu makan waktu 40 hari, berarti setara dengan 4 bulan atau 120 hari. Summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk manusia yang baru, yang awalnya hanya berupa sperma dan ovum atau setetes air mani, menjadi bentuk manusia yang utuh lengkap, ada kepala, ada tangan, kaki dan sebagainya. Makanya sebutkan summa ansya'nahu khalqan akhar. Belum lagi nanti di surat An-Nahl juga disebutkan wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum dan seterusnya. Itu hasil pertemuan antara sperma dan ovum, atau bahasa lainnya anak lahir karena ada ibu dan ada bapak. Nabi Isa atau mereka menyebutnya Yesus ada ibu tanpa bapak. Kalau bukan Tuhan lalu siapa bapaknya? Itu makanya Nabi Isa sebagai Ibnullah, anak Allah, anak Tuhan. Yang ketiga, mereka memandang bahwa Isa itu adalah satu oknum dari 3 Tuhan. Salisu salasah. Dan semua punya dasar, Pak. Terlepas dasar itu memandangnya salah, itu soal lain. Dan bahkan tidak sedikit orang Nasrani mengambil dalil dari Al-Quran. Dari mana pengambilannya? Dari ungkapan Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan kata kami. Misalnya kata nahnu. Nahnu. Atau kalau dihubungkan dengan fi'il, kata kerja, ada ungkapan na, artinya kami. Contoh, kita jumpai misalnya di surat Al-Hijr, surat 15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Itu kata kami. Contoh lain, walaqad khalaqnal insana
min sulalatim mintin. Al-Mu'minun ayat 12. Kami menjadikan manusia dari sari pati tanah, dari hasil bumi. Itu yang dikonsumsi oleh bapak ibu kita. Lagi-lagi kata walaqad khalaqna, telah kami ciptakan manusia. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan kami, misalnya walaqad karomna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Oleh itu banyak sekali kata-kata kami dalam Al-Quran. Mereka memandang bahwa kalau ada ungkapan kami, maka menunjukkan kami itu tidak sendirian. Betul Pak ya? Bapak Ibu masih ingat teks proklamasi kemerdekaan? Gimana bunyinya Pak? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Itu kata kami ketika Soekarno menyampaikan kalimat proklamasinya, maka Soekarno tidak sendirian karena mengatasnamakan bangsa Indonesia, jumlahnya jutaan. Nah, begitu juga mereka memandang bahwa ketika Allah menyebutkan kami, berarti Tuhan itu tidak satu. Nah, kalau tidak satu, maka disebutnya mereka itu dengan paham Trinitas. Salisu salasa. Yesus itu adalah satu oknum dari tiga Tuhan. Oke. Bapak Ibu, ini sebagai tambahan ilmu ya buat kita. Orang Arab kalau disebutkan kami itu adalah muazzam nafsah, memuliakan ya. Makanya kalau ada orang menyebutkan kata kami, itu adalah yang sopan. Bapak singgah ke rumah kami. Itu bagus, silakan menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Kata kami, Pak. Jadi silahkan makanan saya. Nah, itu enggak sopan, Pak. Mampir ke rumah kami. Mampir ke restoran kami. Mampir, itu kata kami. Mu'azzam nafsah. Makanya ketika Allah menyebutkan walaqad karomna bani Adam, kami muliakan Bani Adam, itu Allah memuliakan dirinya. Yang kedua, kalau ada kata kami dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak lain selain Allah. Baik, sekarang saya sebut tadi, kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah, kemudian kami jadikan air mani. Air mani kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan tulang belulang dan kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kami. Baik. Siapa yang terlibat, Pak? Dalam penciptaan manusia dengan mengatakan kata kami. Siapa yang terlibat, Pak? Bapak dan Ibu kita. Tadi surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami pun yang menjaganya. Sekarang siapa yang terlibat ketika Allah turunkan Al-Quran? Malaikat Jibril. Yang terima siapa? Nabi Muhammad. Ketika Allah menyebutkan kami jaga Al-Quran itu, siapa yang terlibat, Pak? Para hufaz, penghafal Al-Quran. Dan berapa banyak Al-Quran dicoba untuk dirusak
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk di surat Al-Kahfi kalimat inna laja'iluna, kami jadikan, diganti Pak, inna lajahiluna, dinyatakan Allah itu nggak tahu apa-apa. Inna lajahiluna, kami bodoh. Kurang ajar Pak. Lalu dijaga oleh siapa? Para penghafal Al-Quran. Ada keterlibatan. Karena itu, kalau Allah menyebutkan dirinya tidak ada keterlibatan pihak manapun, maka Allah menyatakan dirinya bukan kami, aku. Contoh misalnya, Bapak Ibu coba buka surat Toha ayat 14. Ketika Allah memaklumkan kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali aku. Maka itu sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Menggunakan kata tunggal, aku. Contoh lain, Bapak Ibu buka surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Itu pun ada kata-kata aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan pada kami, Pak, kepadaku. Makanya ungkapan-ungkapan Allah yang tidak melibatkan pihak lain itu langsung menyebutkan aku. Itu makanya Nabi Muhammad berpesan, tolong lagi-lagi jangan sejajaran aku dengan Allah, karena hakikat yang diikuti adalah Allah. Baik, bicara tentang ungkapan sayyidina, ungkapan sayyiduna atau sayyidana, ini bisa dilakukan dan bisa tidak, tergantung pada keadaan. Bapak Ibu, dulu pernah kita sampaikan bahwa kebaikan itu aspeknya ada 3. Dinyatakan sesuatu itu baik kalau ya, pertama niatnya baik, yang kedua caranya baik, yang ketiga pengaruhnya atau dampaknya juga baik. Sekarang kalau orang senior di atas kita panggil namanya saja tanpa panggil Bapak, sopan nggak Pak? Misalnya, maaf ya Pak Muhsinin, Bapak Ibu sekalian, di sini ada Muhsinin, pantas nggak? Nggak pantas. Ada di samping saya yang sedang nyender, namanya Hadri, pantas nggak? Nggak pantas. Pak Hadri, Pak Muhsinin. Ada yang masih dalam masa pertumbuhan, namanya Pak Nur Muzaki. Nah, boleh nggak kita sebutkan Nur Muzaki? Nggak pantas. Tapi kita sebut apa? Bapak Nur Muzaki. Bahasa Arabnya Sayyid. Oleh karena itu, ulama sepakat Pak, kalau kata sayyidina, kata sayyidunya di luar sholat, itu nggak masalah ya. Makanya sampai sekarang syair yang sering didendangkan dan bahkan mungkin Bapak Ibu juga hafal,
yang sudah saya tulis tadi di awal. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li zambi yastaghfirunallah. Apa semua apa ya? Coba ulangi bersama-sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li zambi yastaghfirunallah. Hafal? Alhamdulillah. Nah. Ya Sayyidi, wahai Sayyid kami, wahai junjungan kami, wahai teladan kami. Kalau Sayyidi ini berarti aku ya. Wahai teladanku, wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah, wahai Rasul yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa datang menemuimu ya Allah. Li zambi yastaghfirunallah, yang membawa berbagai perbuatan dosa yang selalu memohon ampun kepadamu ya Allah. Ini adalah ungkapan betapa Rasulullah adalah panutan. Rasulullah adalah junjungan. Rasulullah adalah orang yang derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Makanya orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa sekalipun, asal menghadap Allah, mengakui atas dosa-dosanya, asal mau istighfar, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya saya teringat di surat Al-Imran ayat 135, orang-orang yang bertakwa pada Allah bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang-orang yang bertakwa pada Allah yang dijanjikan masuk surga adalah antara lain wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan zolim, melakukan perbuatan keji, lalu dia ingat Allah, menyesali perbuatannya, kemudian wastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun, dan mereka bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosanya itu. Makanya innal musiina qad ja'uk li dzambi yastaghfirullah. Jadi orang-orang yang banyak dosa menghadap Allah beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini tidak ada satu ulama pun yang melarang ungkapan ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li zambi yastaghfirunallah. Syairnya panjang, Pak. Syairnya panjang. Ini adalah baru pendahuluan. Baik. Jadi ketika kita mengatakan Sayyidi, junjunganku, atau Sayyidina, junjungan kami, di luar sholat boleh. Ya.
Adapun di dalam sholat, nah, atau dalam teks tertentu yang sifatnya syar'i, itu harus mutaba'ah, mengikuti tuntunan petunjuk dari Rasulullah. Contoh misalnya, Bapak, kalau syahadat, kalimat syahadat gimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh ada tambahan sayyidana. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, nggak boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak boleh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya, ulangi lagi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kami Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu nggak boleh. Termasuk juga ketika azan, boleh nggak dirubah? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, boleh? Nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, nggak boleh. Karena itu ada teks yang sifatnya syar'i, dibimbing langsung oleh Allah. Itu makanya kalau orang-orang yang mencoba mengkultuskan dirinya, Nabi menyarankan ketika menyebutkan dirinya, jangan sayyidina, jangan sayyiduna, tapi katakan nabiyuna, nabi kami. Itu saran Nabi kepada delegasi yang tadi sebutkan hadisnya itu, nabi kami atau rasul kami. Makanya dalam surat Al-Fatah kan ada tuh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Muhammad itu Rasulullah. Tidak boleh Sayyiduna Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Kenapa? Ini teks yang sudah syar'i. Ayat Al-Quran tidak boleh dirubah. Bapak Ibu, saya teringat ketika perubahan, salam pun nggak boleh dirubah. Coba Bapak kalau tadi sholat subuh, apa yang Bapak ucapkan salam? Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh? Dulu waktu saya masih bertugas di sebuah lembaga pendidikan di daerah Jakarta Utara, ada seorang ustadz, ya kayak gini ngumpul Pak, ada pengurus menyampaikan salam seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di samping ada memberikan jawaban Pak. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Ini masih ingat Pak kalimat itu. Makanya para kita semua cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ketika sholat, ketika tasyahud, kan ada tasyahud itu setelah at-tahiyyatu
Itu syahadat kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sekarang Bapak Ibu pakai sayyidina enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus salam. Bapak pakai yang mana? Yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Yang mana? Nah, kita bahas dalam tanya jawab. Sekian, terima kasih. Itu saja kajian kita pagi ini. Tolong para kita semua, ketika kita menghebatkan Rasul, memuji Rasul, seperlunya, seadanya, jangan berlebihan. Layaknya orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz untuk ilmunya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita pada tanya jawab. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang beliau tulis di depan ya dalam hal ini mengkultuskan adalah hal yang sifatnya berlebihan, karena yang beliau atau Rasulullah khawatirkan adalah sebagaimana tadi beliau juga sudah sampaikan ya, perlakuan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini adalah satu kehati-hatian yang Rasulullah SAW jelaskan pada bab yang diangkat oleh pengarang atau musannif di kitab ini. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan penanya 3 orang, dipersilahkan. Silahkan. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, tema pengajian pagi ini saya agak kagum gitu dan senang ya. Kalau kita mundur, tema itu selalu banyak di Fathul Majid ini ke non tauhid ya. Tapi kali ini alhamdulillah kita pendalaman tentang tauhid. Jadi pertanyaan saya adalah, mohon dilanjutkan pendalaman ini kaitannya dengan tauhid. Bahkan kalau boleh, kita ini agak jarang kita pendalaman tentang tasawuf gitu. Jadi kira-kira mohon dilanjutkan pendalaman kita tasawuf, karena keseharian itu justru ngaji kita banyak di tauhidnya, banyak di tasawufnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Yang lain silakan Bapak Ibu. Oh, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, mohon pasti Pak Ustadz pernah di pesantren ya. Dan umumnya Indonesia, Malaysia, Brunei ini kan bermazhab Syafi'i ya, bermazhab Syafi'i. Jadi di
kitab-kitab di pesantren itu kalau mengajarkan fikih tentang sholat, ketika tahiyat akhir di sholawat itu pasti di Sayyidina apa ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya contoh saya misalnya di kitab fikih yang paling tipis Safilatun Najah bisa seperti itu. Ya jadi dan sampai sekarang diamalkan oleh saudara kita, terutama yang belajar di pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama itu Pak Ustaz ya. Jadi yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kalau Nabi ketika ditanya, jawabannya tidak memberikan Sayyidina. Jadi bagaimana kami bersolat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawabkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ketika di dalam sholat. Tapi sementara ulama mazhab terutama Syafi'i menambahkan Sayyidina. Ya. Ini mohon maaf saya agak ragu Pak Ustaz. Ada alasan pernah Rasulullah mengatakan Ana Sayyidul Alamin. Aku ini adalah Sayyid daripada alam semesta. Ini yang salah satu dasar dalil itu ya. Yang kedua, banyak sholawat yang para ulama juga karena kecintaannya, mahabbahnya pada baginda Rasulullah itu menambahkan kalimat-kalimat yang apa namanya luar biasa ya, secara ini bagus itu Pak Ustadz ya. Seperti di mungkin pernah mendengar jamaah juga ada sholawat Sultan ya, Sultan Al-Ghuznawi ya, di mana Sultan ini membaca sholawat satu hari bisa 300.000 kali ya. Karena dia sultan, pemerintah, presiden, khalifah, sehingga ditegur, sehingga tugas-tugas khalifahnya ini terabaikan, terlalai, jadi gitu ya. Dia tidak maksimal, sehingga bermimpi dengan Rasulullah tegur ya. Rasulullah ajarkan sholawat yang satu kali baca berpahala 100.000 kali, sehingga kalau 3 kali berarti 300.000 kali. Nah ini, salah satu ungkapannya misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Kalimatnya sama di awalnya, bi'adadi fadlillah, bi'adadi khalqillah, bi'adadi bihurufi kalimatillah dan sebagainya. Nah ini bagaimana seperti ini Pak Ustadz. Terakhir mohon maaf saya agak kurang seret dengan makna selawat tibul kulub. Nah itu agak kurang agak ragu Pak Ustadz itu dengan makna itu, mohon dijelaskan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini bulan yang akan datang disebut bulan Maulid. Di beberapa tempat atau masjid ini melaksanakan acara Maulidan. Apakah ini ada contoh dari dulu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada? Mungkin menyusul Ustaz. Tes. Ini kalau dibahas bisa sampai jam 8 nih Pak. Panjang penjabarannya, tapi saya coba padatkan, manfaatkan waktu kira lebih kurang 15 menit ini ya. Pertama, nih, bahwa tauhid itu sangat penting. Tasawuf juga sangat penting. Kalau memahami tasawuf secara objektif
dan tidak dipandangnya sebagai suatu disiplin ilmu yang secara a priori. Pertama, bahwa kalau disebutkan masuk Islam secara kafah, Allah kan berpesan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Apa kafah? Menyeluruh, total islami. Berarti dalam hidup beragama ini imannya iman islami, ibadahnya islami, akhlaknya islami. Sebab kalau bicara tentang agama, mereka pun punya iman. Orang Nasrani juga ada iman, imannya iman Nasrani. Ada nggak mereka ibadah? Ada, ibadahnya ibadah yang Nasrani. Mereka punya akhlak nggak? Punya etika? Ada, akhlak Nasrani. Nah, di Al-Baqarah 208 Allah berpesan, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bapak Ibu, karena itu ketika kita tauhidnya baik, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tauhid itu dalam hati kan, Pak. Ketika hati baik, maka kebaikan hati diekspresikan dengan anggota tubuh dengan baik pula. Kalau hati baik, insya Allah pandangan baik, pendengaran baik, pembicaraan baik, perbuatannya baik, melangkahnya baik. Kenapa? Basicnya, akidahnya baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahwa orang itu kan akan berbuat berdasarkan persepsinya, berdasarkan keyakinannya. Kalau keyakinannya bahwa hidup itu hanya sekarang di dunia, maka nanti akan melahirkan sikap. Apa sikapnya? Raih kekayaan dunia, harta duniawi sebanyak mungkin. Hal-hal nggak peduli, Pak. Makanya orang-orang yang tidak beriman, yang diharapkan adalah di surat Al-Baqarah ayat 200, apa bunyinya? Robbana atina fid dunya, nggak pakai hasanah. Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Tuhan, kami berikan pada kami bagian dunia dan kami enggak perlu bagian akhirat. Kenapa yang diharapkan duniawi? Karena dia hanya yakin hakikat hidup itu ya sekarang di alam dunia. Makanya pandangan mereka tentang hidup ini diungkapkan dalam surat Al-An'am ayat 29, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka punya anggapan bahwa hakikat hidup ada sekarang, hidup di alam dunia. Nanti setelah mati tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. Karena tidak akan dibangkitkan dari alam kubur dan kematian itulah akhir segala kehidupan, maka mereka menganggap bahwa orang yang sukses adalah ketika meraih sejumlah harta kekayaan yang bersifat duniawi. Makanya doanya nggak salah mereka itu. Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena sudut pandang mereka seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman.
Orang-orang Islam yang beriman doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia baik, akhirat baik. Dunia mulia, akhirat masuk surga dan terhindar dari azab api neraka. Untuk meraih itu semuanya harus diperlukan akhlak. Perilaku yang baik itu kan harus bersih. Pandangan bersih, hati bersih. Tasawuf itu membahas tentang kebersihan hati. Makanya manusia punya potensi untuk baik dan buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 11. Ini memberikan gambaran bahwa beruntung orang yang bisa membersihkan dirinya. Itulah tasawuf. Dan tasawuf itu sebenarnya wujud dari akhlak. Dan Rasul pun diutus untuk membangun akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah ada untuk membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah ini tentu agak panjang Pak. Itu makanya Rasulullah SAW sebagai uswah. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah Nabi Muhammad itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik, ada teladan yang perlu kita ikuti, yang harus kita ikuti. Hanya tentu ketika membahas tentang tasawuf ini kembali kepada pengurus DKM. Ya, apa perlu membahas tentang tasawuf? Saya beberapa kali Pak lihat apa kelanjutan. Ini karena satu bab lagi Pak, buku ini. Satu bab lagi. Setelah saya perhatikan beberapa tulisan para ulama terdahulu. Kalau yang klasik ada namanya Nasohibul Diniyah, ada Nasohil Ibad, ada Irsyadul Ibad, ada I'anatul Talibin, ada Al-Hikam dan sebagainya. Saya cenderung kok ke buku nama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Petunjuk menuju jalan yang lurus. Ada kitabnya. Kalau Bapak mau beli kitab Arab gundulnya juga ada Pak. Silakan Bapak yang gundul atau yang gondrong Pak, ada. Demikian Pak An ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ini kaitan dengan Pak Wahab ya. Saya tidak mengatakan bahwa sholat menggunakan dalam tasyahud salawat itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tidak boleh. Yuk kita kembangkan dalam diskusi ya. Tapi teks yang baku ya, itu kayak azan, itu tidak boleh ya. Kumanakan azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, itu nggak boleh, termasuk dalam syahadat. Ketika orang mau masuk Islam kan disyahadatkan. Kemudian sholat mengucapkan sayyidina ketika sholat ini dipertentangkan. Yang mengatakan tidak boleh mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini ada dasarnya Pak. Saya sebutkan Ka'ab bin Ujroh ketika Nabi memberikan tuntunan kepada para sahabat bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat.
Kemudian Ka'ab bin Ujrah bertanya, ya Rasul, kalau demikian kaifa nusolli alaik, bagaimana cara aku bersolawat kepadamu? Nabi mengajarkan, ketika bersolat kepadaku, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia berdasarkan hadis ini, maka yang berpegang teguh kepada satu sikap bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini berdasarkan petunjuk Rasul kepada Ka'ab bin Ujrah. Sudah ya? Kira-kira kalau Ka'ab bin Ujrah ini zaman siapa, Pak? Zaman tabi'in, sahabat, atau zaman Rasul? Zaman Rasul. Dan ini tidak ada hubungan dengan NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis dan sebagainya. Hanya umumnya yang tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad antara lain orang-orang Islam yang berada di organisasi Persis, Salafi, termasuk juga Muhammadiyah. Ini sudah berlaku sejak dulu. Dan ada ungkapan la tusayyiduni fi shalah. Jangan kau katakan kepadaku dalam sholatnya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi dari kalangan mazhab Imam Syafi'i itu adalah merupakan dialog Allah kepada dialog Nabi Muhammad kepada Allah saat ketika berada di Sidratil Muntaha. Ini kan bacaan ketika Nabi Mi'raj kan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Kemudian apa bunyinya? Segala kebaikan, segala keberkahan yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, segala kebaikan, segala keberkahan, segala kemuliaan adalah milikmu ya Allah. Allah menjawab, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu hai Nabi, dan juga rahmat dan keberkahannya. Ketika Nabi diberikan sebuah salam yang indah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Nabi tidak langsung menerima untuk dirinya. Lalu Nabi memberikan jawaban, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam itu untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Terus, nah kemudian itu menjadikan bacaan tasyahud, dan salah satu di antara dalam tasyahud ada bacaan sholawat. Karena ini merupakan komunikasi dengan Allah. Sholat merupakan adalah alat kontak dengan Allah, maka layaknya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah tidak mungkin menghebatkan dirinya di hadapan Allah. Jangankan sebagai hamba Allah kepada Allah, sesama orang saja Pak, anak ke bapak, sehebat apapun prestasi anak itu nggak boleh Pak mengunggulkan dirinya di hadapan orang tuanya. Contoh misalnya, Pak, ada nggak anaknya lulusan sarjana, ibu bapaknya hanya tamatan SD, ada nggak? Sehebat apapun anak itu, S1, S2, S3, bahkan profesor sekalipun, itu nggak boleh. Bapak, ini anakmu profesor, doktor, insinyur, semua titel disebutkan. Profesor, doktor, sebut saya namanya Budi Purwanto misalnya, mau bicara dengan bapak, kok menyebutkan kehebatannya titel diungkapkan? Itu tidak lazim. Sehebat apapun, level anak adalah di bawah orang
tua. Karena adanya anak, karena ada orang tua. Itu baru anak ke orang tua. Apalagi seorang hamba kepada Allah. Maka Nabi berpesan, jangan kau ucapkan Sayyidina ketika sholat. Tetapi lagi-lagi ini mazhab, pemahaman, cara berpikir. Itu kan Nabi dengan Allah. Kita menyebutkan Nabi di hadapan Allah untuk junjungan kita, untuk pemimpin kita, untuk teladan kita, sebagai ta'zim, ya, ta'ziman wa takriman. Maka sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad, dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad, mengucapkan Sayyidina. Itu Pak dasar pemikirannya. Makanya sekelompok dari pemahaman Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, membaca dalam sholatnya adalah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian begini Pak, betul bahwa Nabi Muhammad pernah dulu menyampaikan bahwa bunyinya gini, ana sayyidu waladi Adam. Ini di hadis Nabi disebutkan, aku ini adalah junjungannya anak-anak Adam. Jadi teladan manusia itulah Nabi Muhammad. Junjungan manusia adalah Nabi Muhammad, Sayyid. Dan kadang kata Sayyid itu juga disandarkan kepada nama hari, Pak. Contoh misalnya, Nabi pernah mengatakan gini, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, Hijjul Fuqara wal Masakin. Hari Jumat itu adalah junjungannya hari-hari. Sholat Jumat adalah hajinya orang fakir dan orang miskin. Jadi hari yang paling hebat adalah hari Jumat. Maka disebutkan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jadi kata Sayyid bukan disandangkan kepada manusia, bos, bapak dan sebagainya, tapi hari pun disebut dengan Sayyid. Yaum hari, ayyamu hari-hari. Makanya al-jum'atu sayyidul ayyam. Jumat adalah hari yang paling baik. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ungkapan bahwa sholawat tibbil qulub, nah, ini juga kalau kita merujuk pada sejumlah referensi bahwa sungguhnya gini Pak, Nabi Muhammad ini kan adalah yang membawa risalah. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah, tentu pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada umatnya. Makanya kalau disebutkan Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan, bulan purnama. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang menerangi dalam kegelapan, indah bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bapak Ibu, bagaimana dengan surat An-Nur? Allahu nurus samawati wa ard, masalah nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Jadi Allah itu adalah sumber cahaya. Apa kemudian Allah itu menandingi, Nabi Muhammad menandingi Allah, disandingkan atau disejajarkan dengan Allah? Tidak. Bahwa disebutkan anta nurun fauqa nur karena Allah membawa cahaya kebenaran yang datang dari Allah. Jadi bukan ada nur tandingan. Allah nur,
Nabi Muhammad juga nur. Bukan begitu. Nabi Muhammad membawa nurullah, cahaya kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Nah begitu juga kalau kita sebutkan tibbil qulub, kita Bapak Ibu sekalian lihat ya di Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat. Kan tibbil qulub wa dawaiha, ya kan? Termasuk wa syifaiha. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad menyembuhkan, tapi dengan ya, petunjuk Nabi Muhammad dari Allah, itulah yang bisa mengobati hati, menenangkan hati, menyembuhkan berbagai persoalan. Itu evaluasi dari saya, dan ini waktu sudah habis ya. Saya singkat saja Pak, bahwa sesungguhnya terkait dengan Rabiul Awal, kelahiran Nabi, kalau disebutkan maulid, ini perlu saya sampaikan. Walada yalidu itu bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Walada lahir, sudah lahir. Yalidu akan sedang dan akan lahir. Maulud yang dilahirkan. Kalau maulid itu adalah isim zaman. Isim zaman itu keterangan waktu. Jadi kalau sebutkan maulid Nabi adalah waktu kelahiran Nabi. Berarti itulah yang disebut dengan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang mengatakan memperingati maulid Nabi, berarti memperingati saat atau waktu kelahiran Nabi. Hanya persoalannya bagaimana dengan merayakan dan sebagainya. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk Nabi sendiri ketika mensyariatkan yang namanya saum sunnah, puasa sunnah, termasuk hari Senin. Kenapa engkau lakukan? Ya, lakukan saum Senin karena hari Senin itu adalah kelahiranku. Jadi kelahiran Nabi itu diperingati dengan bersyukur kepada Allah melakukan saum sunnah, puasa sunnah hari Senin. Dan tentu masih banyak lagi wujud ungkapan rasa syukur nikmat itu, karena Rasulullah itu adalah orang yang bisa mengeluarkan dari suasana kebatilan, kezaliman yang gelap gulita menuju kepada cahaya kebenaran yang terang benderang. Dan itu yang disebut dengan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang nikmat, nikmat sehat bagus, nikmat harta bagus, nikmat jabatan bagus, tapi di antara sekian nikmat yang paling unggul adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk kebenaran, dan petunjuk kebenaran dari Allah itu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita bersyukur atau mensyukuri nikmat hidayah, itulah berarti mensyukuri nikmat yang paling unggul. Bapak Ibu, silahkan untuk memperingati Maulid Nabi dengan cara yang syar'i. Jangan kemudian memperingati Maulid Nabi dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu saja. Dan Bapak Ibu sekalian, dan untuk kita semua, kalau kita memang mencintai seseorang, maka perbanyak menyebutkannya. Makanya kalau kita kenal namanya cinta seseorang, itu kasratuz zikri. Bapak kalau sayang kepada ibu, kepada istri, maka nama istri ibu sering disebut-sebut ya. Begitu kalau kita cinta Rasulullah, nama Rasulullah sering disebut-sebut. Apa yang kita lakukan ketika menyebut Rasulullah? Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu pun wujud syukur nikmat. Wallahu alam, itu saja yang dapat sampaikan. Semoga Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan hidup kita maslahat ya. Baik. Andaikan ada di antara kita yang dipanggil Allah mendahului kita doakan semoga mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburan sebagai radhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Dan ketika kita menyusul, ingat bahwa kematian bukan akhir segala kehidupan, tapi kematian adalah awal memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan insya Allah nanti Allah kumpulkan orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, orang bersabar, gemar berinfak, membalas kejahatan orang dengan kebaikan kita. Allah kumpulkan di akhirat nanti di surga Allah bersama siapa? Bapak ibunya, kakek neneknya, paman pamannya, bibi bibinya, saudara saudaranya, keluarganya, anak, cucu, cicit, terus semuanya Allah kumpulkan. Ini berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Yakinkan pada kita bahwa ketika ada di antara kita meninggal dunia bukan lagi-lagi akhir dari segala kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Insya Allah hidup kita maslahat. Wallahu alam. Terima kasih. Kita tuh baca hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.